Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi orang Islam, menjadi umatnya Nabi, menjadi orang Indonesia, menjadi orang Jawa Timur, menjadi bagian muridnya yang mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah sanad kita diantaranya dari Kiai Mahmud menuju Mbah Hasyim Asy'ari, guru-gurunya lagi sampai yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tampakkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW pemandangan akhirat. Di antaranya adalah beliau ditampakkan ada umat yang begitu banyak sekali. Maka beliau mengira bahwa umat tersebut adalah umat beliau. Maka malaikat Jibril mengatakan pada beliau, bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa, umat yang terbanyak selepas umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selepas itu Nabi ditampakkan rombongan yang begitu besar, sampai pojok-pojok mahsyar penuh, tidak ada tempat sisa dipenuhi oleh umat beliau. Maka malaikat Jibril mengatakan, ini loh umat engkau wahai yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu berita gembira bagi kita, digabung dengan cerita-cerita beliau yang lain, bahwa minimal 2/3 surga isinya adalah umat Muhammad. Maknanya para hadirin, hari tambah hari dunia ini akan tambah baik para hadirin, akan tambah banyak orang-orang yang dapat hidayah, akan tambah banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk beriman kepadanya. Bahkan akan datang satu masa seluruh dunia para hadirin akan beriman semuanya, tidak tersisa orang-orang yang tidak beriman, akan dapat hidayah. Ini sudah keputusan pasti. Maka usaha-usaha kebaikan, meneruskan perjuangan Nabi, membuat pesantren, mengajarkan di dalamnya iman yang benar, amalan yang benar, berperilaku yang benar kepada Allah dan kepada hambanya, pada ciptaan-ciptaannya. Ini prospeknya para hadirin sangat cerah. Ini prospeknya tidak mungkin tidak laku, tambah lama tambah laku. Janganlah kita terpengaruh dengan macam-macam berita yang melemahkan semangat. Ini zaman edan, nek ora edan ora bagian. Oh, itu omongannya orang edan para hadirin. Ini zaman semangat. Apapun gegernya dunia, wolak-waliking zaman, itu semua tidak mengurangi kecerahan prospek hidayah yang akan datang kepada umat. Coba kita mau merenung para hadirin. Zaman kecil saya, Masya Allah, alangkah sulitnya cari seorang hafid di daerah Magetan, bahkan di Karisidenan Madiun. Masya Allah, sekarang sehari bisa ketemu hafid, ribuan hafid para hadirin. Bukan hanya di pesantren kita, kita pergi ke kampung lain ada rumah tahfidz, pergi ke Ponorogo rumah tahfidz, pergi kemana, Jakarta, pergi ke luar Jawa, Masya Allah, di mana-mana hidayah menjamur Pak. Zaman dulu, zaman kecil saya, kalau orang kok pengen haji, punya uang langsung berangkat. Sekarang walaupun punya uang nggak berangkat karena perlu ngantri Pak. Tambah umat Muhammad tambah banyak yang dapat hidayah tambah banyak. Maka kalau kita ini pengen prospek kerja kita ini mesti laku, yang terjamin adalah prospek buat kerja kebaikan, perjuangan agama, buat majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, sholawatan, buat majelis-majelis ngaji dan mengajar, buat majelis-majelis menyemangati umat untuk selalu taat kepada Allah.
silaturahmi antar umat Islam, silaturahmi kepada orang-orang yang belum dapat hidayah, kita sampaikan. Begitu untungnya orang-orang yang dapat ridhonya Allah. Ini kerja-kerja kebaikan itu enggak ada buntunya para hadirin. Prospeknya sudah dibocorkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, bahwa umat Muhammad punya prospek cerah. Lowongan 2/3 surga sudah disiapkan untuk umat Muhammad. Semoga termasuk kita. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi orang Indonesia. Hadirin, apa untungnya di orang Indonesia? Indonesia ini adalah negeri yang muslimnya terbesar seluruh dunia. Satu orang Islam satu yang lemah imannya, yang ngantuan para hadirin, begitu tinggi nilainya di sisi Allah. Dia adalah patoknya jagat. Bagaimana kalau satu tempat itu diisi oleh lebih 200 juta umat Islam? Berapa banyak barokah terkumpul, berapa banyak kebaikan terkumpul dengan sebabnya ada orang-orang Islam di negeri kita yang begitu banyak. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kita pandang dari pandangan iman, Masya Allah, syukur tenan dari wong Indonesia. Ngelok ngetan wong barokah, ngulon wong barokah, nguri wong barokah, kiwa tengen wong barokah, barokah tok. Maka pikir kita bagaimana barokah-barokah ini kita gandeng-gandengan, kita sembung-sembungkan, biar tambah terawat, biar tambah meningkat, tambah banyak lagi, kemudian kita dapat pahalanya yang paling banyak. Insyaallah semuanya niat itu. Di antara yang diceritakan dalam Al-Quran nanti pada hari kiamat, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa akan dikirim ke surga rombongan-rombongan para hadirin. Maka harapannya kita sebagai orang Indonesia akan datang satu masa diperintahkan untuk masuk surga, ternyata rombongan yang terbesar rombongan dari Indonesia. Harapan kita begitu itu Pak. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa digiring menuju surga berombongan-rombongan. Maka kita lihat rombongan kita ini rombongan yang benar apa tidak. Inilah yang akan menentukan rombongan kita nanti di akhirat. Dan harapannya kita sebagai muslim rombongannya adalah rombongan yang benar. Kalau belum benar secepatnya dibenarkan. Biar rombongannya kekal. Biar rombongannya terus berlanjut sampai akhirat sana. Akhirnya bareng-bareng dengan muslim yang lain, wabil khusus muslim Indonesia, untuk bareng-bareng masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Indonesia begitu banyak keberkahannya. Maka setan tahu, mereka usaha supaya Indonesia yang berkah tadi diuji dengan macam-macam ujian supaya tidak kuat persatuannya, tidak kuat silaturahminya, tidak kuat kerjasama. Indonesia yang begitu banyak keberkahannya, itu semua ada kaitannya dengan Jawa Timur. Maka kita bersyukur kepada Allah jadi orang Jawa Timur. Yang diantara cerita yang pernah saya dengar dari ayah atau dari teman-temannya ayah, dulu kurang lebihnya selepas Indonesia merdeka, maka tentara sekutu pengen menjajah lagi Indonesia atas permintaan Belanda, pengen nebeng pada tentara sekutu untuk berangkat ke Indonesia, menjajah lagi Indonesia. Mungkin kurang lebihnya ceritanya begitu. Maka akhirnya tentara sekutu yang baru perang menang. Mereka dengan begitu gagahnya
datang ke Indonesia untuk nakut-nakuti orang Indonesia. Bisa dikatakan seluruh Indonesia, luar Jawanya, Jawa selain Jawa Timur sudah pada ngeri dan angkat tangan. Indonesia sudah di ujung tanduk. Tinggal Jawa Timur saja yang tidak mau menyerah. Tinggal Jawa Timur para hadirin. Maka Mbah Hasyim yang kebetulan beliau adalah salah satu guru favoritnya ayah kami, pendiri Nahdlatul Ulama. Ayah kami pernah belajar di sana beberapa tahun. Beliau dengan teman-teman beliau bermusyawarah. Ini tentara-tentara sekutu sudah datang mau jajah lagi Indonesia. Apa yang mau kita buat? Maka akhirnya mufakat bahwa membela negara adalah bagian dari membela agama. Kalau orang wafat di dalam mengusir penjajah adalah bagian dari wafat syahid yang jaminannya surga. Maka keluarlah fatwa resolusi jihad yang sangat terkenal di kalangan Nahdiyin, yang sangat terkenal di kalangan pesantren-pesantren, wabil khusus pesantren Jawa Timur. Maka akhirnya santri-santri, wali muridnya, orang-orang muslim terutama, mereka dengan senjata yang sangat-sangat sederhana, dipimpin oleh kiai-kiainya, termasuk dipimpin oleh Bung Tomo, mereka berangkat ngelawan penjajah-penjajah yang pengen jajah lagi Indonesia. Akhirnya terjadi pertempuran yang luar biasa, yang tidak seimbang akhirnya. Tapi orang-orang pesantren yang dalam dirinya ada iman, yang dalam dirinya ada yakin kepada janji-janji agama. Orang itu kalau sudah berjuang fisabilillah, menang alhamdulillah, wafat pun juga menang. Karena diridhai oleh Allah. Kemenangan yang sebenarnya adalah ridhonya Allah. Maka mereka membagi tugas. Ada yang bagian doa, ada yang bagian maju, ada yang bagian khusus niupi bambu-bambu runcing yang mereka bawa untuk maju melawan penjajah. Ada yang kayak Abbas Buntet. Kemarin cucu-cucunya datang ke rumah cerita, kakek kami bagian jaga langit. Beliau dengan santri-santri beliau istighosah di daerah Gresik sana, Tanjung Kodok. Setiap pesawat masuk, naik, didoai, ditiup dari jauh, akhirnya pesawatnya jungkir balik. Masya Allah. Mungkin tentara-tentara sekutu pada pusing, kok setiap naik langsung jatuh, kenapa? Naik langsung jatuh, kenapa? Akhirnya jenderal terbesarnya tentara sekutu, Malabi, terbunuh. Diganti lagi yang kedua, terbunuh lagi. Akhirnya Allah datangkan ketakutan pada para penjajah. Akhirnya Indonesia tidak terjajah. Masya Allah. Akhirnya sampai sekarang ada negeri Indonesia. Ini berkahnya Jawa Timur. Dan ada kaitannya dengan pesantren dan fatwanya ulama-ulama pesantren. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi orang Islam, menjadi umatnya Nabi, menjadi orang Indonesia, menjadi orang Jawa Timur, menjadi bagian muridnya yang mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah sanad kita diantaranya dari Kiai Mahmud menuju Mbah Hasyim Asy'ari, guru-gurunya lagi sampai yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan-pengetahuan mengenai begitu untungnya beriman, untungnya jadi umat Muhammad, untungnya jadi muslim yang banyak di Indonesia, jadi orang Jawa Timur. Pengetahuan-pengetahuan itulah yang namanya ilmu. Yang dikatakan oleh para ulama, semua kebaikan tidak mungkin akan sampai kepada umat tanpa ilmu. Sampai aja tidak, bagaimana mau diamalkan? Maka lembaga-lembaga keilmuan harapannya akan memproduksi, mengeluarkan, akan memotivasi umat untuk berbuat seluruh kebaikan, baik pun keyakinan yang benar maupun amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Maka harapannya dari
satu pesantren muncul sekian juta kebaikan. Dari satu pesantren lagi muncul sekian juta kebaikan. Itulah harapan kita dari pertemuan akhir sana di Kedong Gua ini.